Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Kusuma dengan NPM 23082600074 Blok G. Di sini saya akan bawakan topik penyakit mengenai GERD. Yang pertama, kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. GERD yaitu adalah kondisi kronis di mana asam lambung atau isi lambung lainnya mengalir kembali atau reflux ke dalam esofagus yang menyebabkan iritasi pada dinding esofagus. GERD seringkali ditandai dengan gejala seperti heartburn, regurgitasi, dan disfagia. Lanjut, kita masuk ke faktor risikonya. Faktor risiko dari GERD itu yang pertama ada obesitas. Obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama dari GERD. Kelebihan berat badan meningkatkan tekanan intraabdominal yang dapat memaksa isi lambung untuk naik ke dalam kerongkongan. Ini dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada lapisan esofagus. Lemak yang berlebihan tadi dapat memberikan tekanan pada lambung dan sphincter esofagus bagian bawah atau les akan menjadi lemah dan memungkinkan asam lambung untuk mengalir ke kerongkongan. Kedua, ada kehamilan. Kehamilan meningkatkan risiko dari GERD juga, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Perubahan hormon selama kehamilan seperti peningkatan progesteron dapat mengendurkan les dan pembesaran rahim dapat memberikan tekanan pada perut yang menyebabkan kemungkinan reflux asam. Ketiga, ada hernia hiatal. Hernia hiatal terjadi ketika sebagian dari perut masuk ke dalam rongga dada melalui diafragma yang dapat mengganggu dari fungsi les tersebut. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko GERD karena les menjadi lebih mudah terganggu. Ketika bagian perut terdorong ke atas melalui diafragma, dapat merusak kemampuan les untuk mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Yang keempat, ada pola makan, yaitu ada makanan pedas, coklat, alkohol, dan kopi. Nah, untuk dari makanan pedas sendiri dapat merangsang produksi asam lambung yang berlebihan. Untuk makanan coklat mengandung metilsantin yang dapat mengendurkan les. Kemudian ada alkohol dan kopi. Mereka mengandung senyawa yang dapat mengurangi kemampuan les untuk menahan asam. Faktor risiko kelima itu ada merokok. Merokok juga merupakan salah satu faktor risiko dari GERD. Nikotin dalam rokok dapat melemahkan les, mengurangi produksi air liur atau yang membantu menetralisasikan asam dan meningkatkan produksi asam lambung. Merokok mengurangi tekanan les yang memungkinkan asam lambung untuk naik ke esofagus. Selain itu, merokok juga mengurangi kemampuan tubuh untuk membersihkan asam dari kerongkongan. Yang keenam, penggunaan obat-obatan tertentu seperti NSAID, kalsium saluran blokir, dan lain-lain. Pada bagian NSAID dapat mengiritasi lambung dan menyebabkan peningkatan asam lambung. Sedangkan pada kalsium saluran blokir mengendurkan otot polos termasuk les sehingga memungkinkan asam lambung untuk naik ke esofagus. Lanjut, kita masuk ke bagian patogenesis dari GERD. Yang pertama itu ada kelemahan sphincter esofagus bagian bawah atau les. Les sendiri adalah cincin otot yang terletak di ujung bawah kerongkongan dan bertugas untuk mencegah reflux asam lambung. Pada GERD, les seringkali melemah atau terganggu fungsinya sehingga tidak dapat menahan asam lambung untuk tetap berada di lambung. Kedua, itu ada peningkatan tekanan intraabdomen. Nah, faktor seperti obesitas tadi dan juga hernia hiatal dapat meningkatkan tekanan dalam perut yang mendorong asam lambung tadi naik ke esofagus. Yang ketiga ada gangguan motilitas esofagus. Nah, pergerakan peristaltik esofagus yang normal untuk mendorong isi lambung ke bawah bisa terganggu. Disfungsi motilitas ini memungkinkan asam untuk bertahan lebih lama di esofagus dan memperburuk iritasi. Yang keempat itu ada konten lambung asam. Yang ada itu ada kerusakan mukosa esofagus. Kemudian ada peran faktor inflamasi dan sitokinnya. Nah, reflux asam lambung yang berulang dapat merangsang sel-sel inflamasi di esofagus, melepaskan sitokin yang memperburuk peradangan dan menyebabkan gejala seperti rasa terbakar ataupun nyeri dada.
Lanjut, kita masuk ke bagian gejala manifestasi klinis atau gejala klinisnya. Yang pertama itu ada heartburn atau sensasi panas terbakar di dada. Nah, gejala ini memang umum atau khas dari GERD sendiri. Itu biasa terjadi ketika setelah makan atau saat berbaring. Hal ini disebabkan oleh asam lambung yang naik ke esofagus. Yang kedua ada regurgitasi, yaitu sensasi naiknya cairan atau makanan dari lambung ke kerongkongan atau mulut, yang biasanya disertai dengan rasa asam atau pahit. Regurgitasi terjadi ketika les tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada disfagia. Disfagia atau kesulitan menelan. Itu dirasakan saat menelan makanan ataupun cairan. Biasanya terjadi ketika esofagus teriritasi atau mengalami kerusakan sehingga mengganggu pergerakan dari makanan tersebut. Keempat, ada nyeri dada, hampir mirip dengan nyeri jantung atau angina. Nah, tetapi lebih sering terjadi setelah makan, saat baring. Ini juga nyeri disebabkan dikarenakan oleh iritasi atau peradangan pada esofagus akibat reflux dari asam. Yang kelima itu ada batuk kronis atau suara serak. Batuk persisten atau suara serak yang terjadi terutama di malam hari atau setelah makan akibat reflux asam yang masuk ke saluran pernapasan dan tenggorokan. Kemudian yang keenam ada rasa asam atau pahit di lidah, dan yang ketujuh ada nyeri ulu di hati. Kemudian kita masuk ke bagian 5, pemeriksaan penunjang. Di sini ada 3. Yang pertama, pemeriksaan penunjang darah lengkap. Nah, untuk mengidentifikasi infeksi atau peradangan pasien, contohnya komplikasi dari GERD itu seperti esofagitis, ulkus, ataupun abses. Pemeriksaan darah lengkap ini dapat menunjukkan peningkatan dari jumlah sel darah putih atau leukositosis sebagai tanda peradangan. Nah, untuk mengidentifikasi anemia akan mengukur kadar dari hemoglobin dan hematokrit untuk melihat apakah adanya penurunan sel darah merah. Kemudian yang kedua ada PPI test, proton pump inhibitor test, adalah metode diagnosis yang dilakukan untuk menilai apakah gejala GERD merespon terhadap terapi penghambat pompa proton, yang merupakan obat yang mengurangi produksi asam lambung. Prosedurnya itu pemberian obat, pasien diberikan PPI, obatnya omeprazole selama beberapa hari, biasanya 1-2 minggu. Kemudian evaluasi respon. Jika gejala-gejala seperti heartburn atau regurgitasi berkurang setelah penggunaan obat PPI, maka diagnosis GERD cenderung dapat dikonfirmasi. Yang ketiga ada endoskopi. Indikasinya digunakan untuk memeriksa esofagus, lambung, dan duodenum. Endoskopi dapat mendeteksi peradangan atau esofagitis, ulkus, atau bahkan perubahan prakanker seperti Barrett esophagus yang dapat disebabkan oleh GERD. Manfaatnya adalah membantu menilai kerusakan pada esofagus akibat reflux asam dan mengidentifikasi komplikasi lainnya. Dan bagian terakhir itu ada tata laksana. Yang pertama pasti modifikasi lifestyle, yaitu ada diet sehat, menghindari makanan yang memicu reflux seperti makanan pedas, alkohol, dan kafein. Kemudian penurunan berat badan bagi pasien obesitas, meninggikan kepala tempat tidur untuk mencegah reflux saat tidur, dan menghindari merokok untuk menghindari melemahnya les tersebut. Kemudian ada penghambat pompa proton atau PPI. Nah, fungsinya seperti yang saya bilang tadi, mengurangi produksi asam lambung. Contoh obatnya omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, yang di belakangnya zol semua. Oke. Kemudian yang ketiga, antagonis reseptor histamin 2. Nah, fungsinya menghambat aksi histamin pada reseptor H2 di sel parietal rambut, mengurangi sekresi asam lambung. Contoh obatnya ranitidin, famotidin, dan
simetidine. Kemudian ada potasium competitive acid blocker, ada juga baclofen, yang ke-6 prokinetik, dan yang ke-7 ada sucralfate. Nah, tata laksana farmakologi berdasarkan tingkat keparahan dari GERD itu. Dari GERD ringan, kita bisa menggunakan antasida ataupun H2 reseptor antagonis. Kemudian ada GERD sedang, PPI dalam dosis yang rendah atau terapi kombinasi dengan H2 blockers. Yang ketiga, GERD berat, PPI dalam dosis tinggi atau terapi jangka panjang, dan jika diperlukan prosedur bedah. Baik, ini referensi yang saya dapatkan. Cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.